Ken sudah melewati masa pemulihannya. Sudah sebulan lebih dia berada di negeri seberang, dan terus berjauhan dengan Zoya. Namun, kabar baiknya adalah Ken sudah diizinkan oleh sang dokter untuk melakukan hubungan badan. Itu artinya, pria matang itu sudah siap untuk kembali menggempur pertahanan milik gadisnya. Sementara untuk mengetahui prosedur tersebut berhasil atau tidak, dokter akan meminta sampel air mani setelah 6-8 minggu pasca operasi. Sampel tersebut akan diuji melalui tes analisis sperma untuk melihat ada tidaknya cairan sperma di dalam air mani milik Ken. Sore ini dia sudah bisa pulang, karena hari ini dia sudah memberikan sampel tersebut pada dokter yang menanganinya. Senyum Ken selalu mengembang selama perjalanan ke hotel, tempat di mana dia tinggal di negara tersebut. Dia tidak mau memberitahu Zoya, dia akan memberi kejutan pada gadis manis itu. "Baby, aku pulang," gumam Ken sambil tersenyum lebar. Dia pun menghubungi Ron untuk menyiapkan semuanya. Malam ini, dia akan langsung bertemu Zoya dan menghabiskan waktu bersama. Hanya berdua. Setelah membereskan barang-barangnya, dan sedikit membeli oleh-oleh untuk Zoya serta penghuni mansion, Ken tidur siang, untuk mengumpulkan tenaga, sebelum menggempur Zoya semalaman suntuk. Saat hari sudah menjelang malam, tiba-tiba Ron datang ke mansion dan langsung menanyakan keberadaan Zoya pada Bilila. Kebetulan gadis itu baru saja turun dari tangga hendak pergi ke dapur. Melihat itu, Bilila langsung memanggil Zoya untuk mendekat. Patuh, Zoya melangkah dengan ceria, hingga dia berdiri sejajar dengan Ron dan wanita paruh baya itu. "Ada apa, Bi?" tanya Zoya sambil menatap Bilila. Namun, yang menjawab pertanyaannya justru asisten Ron, hingga dia berpindah haluan, menatap pria di sampingnya. "Nona, bisakah ikut saya malam ini?" ujarnya dengan mimik wajah serius. Ikut kemana?" tanya Zoya dengan sedikit mengeriyitkan dahi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Ron mengajaknya untuk pergi, bahkan tanpa izin dari Ken. "Nanti Anda juga tahu, lebih baik sekarang Anda bersiap-siap, saya tunggu di mobil," ujarnya buru-buru. Tapi, sebelum Zoya kembali bicara, Ron justru sudah melangkah meninggalkannya. Membuat dia semakin dibuat penasaran. Zoya menghela nafas, dan akhirnya mengikuti apa kata asisten Ron untuk bersiap-siap. Beruntungnya, malam ini Nora pun memberitahu Bilila, bahwa dia akan menginap di restorannya. Tak butuh waktu lama, gadis manis itu sudah rapi dengan rok pendek selutut dan blus kotak-kotak miliknya. Riasan tipis membuatnya terlihat sangat cantik malam ini. Gadis itu duduk dengan tenang di belakang sana sambil memainkan ponselnya. "Tidak ada, Tuan, makanya diam saja, coba ada. Aku pasti sudah kembali dibuat panas dingin oleh mereka." Hah? Zoya terus seperti itu, hingga mereka sampai Hotel Bintang 5, tempat di mana dia merayakan ulang tahun bersama Ken. Pandangan mata Zoya menyipit, dia sedikit tertegun dengan semua ini. "Asisten Ron, kita mau apa sebenarnya?" tanya Zoya takut-takut. Apalagi tidak ada siapapun selain mereka berdua, dia menatap ke arah Ron, seolah mengambil ancang-ancang. Menyadari itu, Ron sedikit mengulum senyum merasa lucu. Dia melirik Zoya yang terlihat pias dari balik spion tengah. "Nona turunlah, dan naik ke atas. Tepatnya kamar nomor 69. Tempat di mana Anda merayakan ulang tahun." Dek. Jantung Zoya seperti mau merosot, ada perasaan takut, penasaran, cemas, bahagia, semuanya menjadi satu. Zoya menelan ludahnya susah payah. "Apakah Ken ada di dalam sana?" "Asisten Ron." "Cepatlah, Nona. Waktunya bersamamu sangat berharga, jangan sampai kamu menyia-nyiakannya." Mata Zoya mulai berkaca-kaca, dia menggigit bibir bawahnya sambil mengangguk. Tanpa babi bu, dia langsung keluar dan masuk ke dalam hotel tersebut. Gadis cantik itu masih begitu hafal di mana letak kamar itu. Waktu sebulan tidak dapat menghapuskan memori indahnya bersama Ken di tempat ini. Kakinya bergetar saat dia sudah berhasil berdiri di depan ruangan yang dia tuju. Dia kembali menelan ludahnya susah payah. Tanpa banyak kata, Zoya langsung membuka pintu ruangan tersebut, kaki jenjangnya menyelinap masuk. Dan pada saat tubuhnya sudah masuk dengan sempurna, dia langsung disambut oleh Raga Perkasa, pemilik hatinya. Seseorang yang amat dia rindukan, kini ada di depan mata. Bibir mungil itu tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman untuk sang pujaan.
Hubi. Dengan rasa yang bergejolak, Ken mengangkat kepala dan menatap pada pintu yang baru saja ditutup, dan saat itu juga gadis manis yang dia rindukan sudah berdiri dengan mata yang berbinar bahagia. Ken bangkit dari duduknya, seolah siap untuk bertempur. Ken hanya menggunakan handuk yang melilit pinggangnya. Dada bidang nan polos itu terekspos bebas, dan kali ini hanya Zoya yang dapat menikmatinya. Tak ada kata yang mereka ucapkan saat raga sudah saling berhadapan. Tatap mata mereka menyiratkan rindu yang menggebu, utuh menjadi satu. Hingga gerak tubuh menjadi satu-satunya komunikasi yang paling ampuh. Ken menarik lengan Zoya dan lekas mendekap tubuh mungil itu, dekapan hangat dan terasa sangat erat. I miss you, baby. Miss you so much. Ucap Ken sambil mengecupi puncak kepala Zoya. Zoya tak dapat membalas apa-apa, hanya ada gerakan tangannya yang melingkar sempurna di perut Ken. Sebuah bukti bahwa dia pun sangat merindukan pria ini. Ken terus mengendus dalam aroma tubuh Zoya. Aroma candu yang sudah sangat lama tidak dia rasakan kehadirannya. Hingga dengan mudahnya, Ken mengangkat tubuh mungil gadisnya, menggendong Zoya seperti bayi koala. Baby, do you miss me? Sayang, apa kamu merindukanku? Tanya Ken sambil menyatukan kening mereka. Dan jawaban yang dia terima adalah sebuah ciuman di bibirnya. Bak Gayung bersambut, Ken tak menyia-nyiakan itu, dia langsung membalas ciuman Zoya dengan beringas. Berawal dari bibir yang saling beradu, nyatanya cukup membuat hasrat keduanya menggelora. Apalagi aroma tubuh Zoya yang terasa sangat manis seperti vanila, terus menguar di dalam indera penciumannya. Ken membawa tubuh ramping itu untuk duduk di sofa, dan membiarkan Zoya terus berada di pangkuannya. Keduanya kembali tersulut api gairah. Seketika ruang sunyi itu berubah ramai dengan suara lenguhan dari bibir mungil Zoya. Ruangan dengan pendingin udara itu berubah menjadi panas, pun dengan peluh yang mulai mengucur deras, menjadi saksi bagi kedua raga yang tengah berusaha menuju puncak nirwana. Pagi-pagi buta mereka sudah berendam di dalam bathtub, tetapi takkan mungkin hanya sekedar berendam, jika hal itu dilakukan bersama pria matang ini. Selalu ada kegiatan yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Air yang semula terasa hangat, kini justru memanas karena ulah keduanya. Setelah melewati pagi yang panas, Ken memesan makanan untuk mengisi perut mereka yang kelaparan. Semalam mereka begadang, pagi pun harus bangun lebih awal. Rasanya mereka membutuhkan asupan lebih hari ini, untuk mengisi tenaga yang hilang. Sambil menunggu, Ken membantu Zoya mengeringkan rambutnya. Seolah tak memiliki pakaian, keduanya hanya menggunakan handuk kimono, dan sepertinya akan terus seperti itu. Setelah selesai membantu gadisnya, Ken memeluk tubuh Zoya dari belakang, dan menatap pantulan wajah mereka di balik cermin yang ada di depan sana. Kap. Sudah bermain sebanyak ini, tapi aku masih belum puas juga, ucap Ken sambil meletakkan wajahnya di bahu Zoya. Dan yang Zoya lakukan adalah mencubit lengan kekar pria matang itu. Harusnya aku sadar dari dulu, Hubi adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki rasa lelah. Mendengar itu, Ken terkekeh dan semakin gencar menciumi wajah Zoya. Hanya denganmu, sayang. Aku tidak akan pernah merasa lelah. Karena kamu sumber tenagaku. Zoya hanya menjulurkan lidahnya kecil, untuk meledek Ken. Dan pria itu tak tinggal diam, dia malah merampas bibir Zoya, menarik lidah gadis itu dan disesapnya. Namun, Ken tidak meneruskan kelakuannya, melihat wajah Zoya yang sudah kelelahan sedikit membuatnya tak tega. Dia takut Zoya malah akan sakit nantinya. Dan tak berapa lama kemudian, makanan yang Ken pesan telah datang. Dia mendekat ke arah Zoya yang kini tengah berbaring di atas ranjang. Baby, ayo kita makan dulu. Abis itu istirahat lagi, ajak Ken sambil membantu Zoya untuk bangun. Gadis itu terlihat lesu dengan bibir yang sedikit pucat. Patuh, Zoya segera mendudukkan dirinya. Ken mengambil satu sandwich dan menyerahkannya pada Zoya. Dengan senang hati gadis itu menerima makanan itu, dan langsung melahapnya. Selamat makan, sayang, ucap Ken sambil mengecup pipi Zoya. Namun, dalam kunyahan pertama Zoya merasa ada yang aneh. Perutnya mendadak bergejolak, apalagi saat dia mencium aroma saus tomat. Dia segera menyerahkan sandwich tersebut kepada Ken, sementara kakinya langsung berlari ke arah kamar mandi. Baby, ada apa? Tanya Ken khawatir, dan Zoya tidak menggubris pertanyaan itu, fokusnya sekarang hanyalah apa yang ada di dalam mulutnya.
Dia ingin segera memuntahkannya. Hue! Zoya langsung mengeluarkan sandwich yang sempat dia gigit, sementara rasa mual itu semakin menyerang. Hue! Astaga, baby! Ada apa denganmu? Ken yang teramat khawatir langsung ikut memijit tengkuk Zoya, hingga gadis itu sedikit merasa lega. Dia segera membasuh mulutnya. Baby, are you okay? Sayang, apa kamu baik-baik saja? Tanya Ken dengan raut cemas. Pelan, Zoya mengangguk. Tetapi tiba-tiba dia meraba perutnya yang rata, dia baru ingat kalau dia sudah telat datang bulan setelah dia menghabiskan malam panjang bersama Ken, dan semenjak itu pula, dia sudah tidak meminum pil kecil itu. Lantas sekarang dia malah mual-mual seperti ini. Dek! Apa benar dia? Sayang, ada apa? Jangan membuatku khawatir. Ken memegang kedua sisi bahu Zoya, sementara keningnya menyiratkan rasa cemas yang luar biasa. Aku hanya merasa mual, tapi, Zoya memotong kalimatnya dan menatap Ken. Aku juga telat datang bulan, cicit gadis itu. Ken memiringkan kepalanya. What? Telat datang bulan? Maksudmu? Zoya menelan ludahnya, dia sedikit tersenyum tipis membayangkan sesuatu dalam otaknya. Maksudku, bisa saja aku hamil. Hubi akan jadi seorang ayah. Kedua tangan Ken tiba-tiba merosot dari kedua bahu Zoya. Sementara sorot matanya menatap tak percaya. Hamil? Ulang pria itu dengan suaranya yang lemah. Berbeda dengan reaksi Zoya yang terlihat berbinar. Ken justru mendadak gamang. Tidak mungkin Zoya mengandung anaknya. Samar, Ken menggelengkan kepala, dan menatap Zoya. Tidak mungkin. Anak siapa itu, Dek? Mendengar pertanyaan itu, Zoya langsung tertegun. Senyum tipis di bibirnya perlahan memudar. Apa dia tidak salah dengar? Ken bertanya anak siapa? Jelas-jelas dari awal sampai sekarang, Zoya hanya melakukan itu semua dengannya. Maksud Hubi apa? Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Zoya dengan alis yang saling menaut. Sementara sorot mata Ken mulai menajam, pria matang ini menarik sudut bibirnya, hingga membentuk kerinyitan sinis. Heu, aku tanya itu anak siapa? Jawab aku, Zoe. Itu anak siapa? Bentak Ken membuat Zoya berjengit kaget dan mundur satu langkah. Zoya menelan ludahnya yang terasa berat. Kamu bertanya ini anak siapa? Jelas-jelas dari awal sampai sekarang aku hanya bermain denganmu, lalu untuk apa kamu bertanya seperti itu? Cetus Zoya dengan bibir yang bergetar hebat. Tiba-tiba rasa sesak menghantam dadanya. Mendengar Ken yang mempertanyakan anak dalam kandungannya anak siapa, itu sudah membuat tuduhan yang sulit dipercaya. Ken menggeleng cepat, terlihat dari sorot matanya pria ini tengah diselimuti rasa kecewa dan amarah. Rahang Ken mengeras, dia mendekat dan Zoya mundur hingga punggung mungil itu menabrak dinding di dekat wastafel. Jawab aku dengan benar. Anak siapa itu? Ken berteriak di depan wajah Zoya, bahkan dia memukul dinding dengan keras menyiratkan amarahnya. Seketika air mata Zoya luruh mengalir membasahi pipi mulusnya. Ini anakmu, Hubi. Ini anakmu. Jangan bohong, Zoe. Aku tidak mungkin bisa membuahimu. Jadi cepat katakan siapa pria itu, apa dia bajingan cilik itu? Sentak Ken semakin menunjukkan kekecewaannya. Mata Zoya terbelalak lebar, mendengar tuduhan Ken. Dia tahu siapa yang Ken maksud. Zoya menggeleng dengan lelehan air mata yang menderas. Aku tidak pernah mengkhianatimu, Dad. Aku berani bersumpah. Aku tidak mengkhianatimu dengan siapapun. Untuk pertama kalinya, dia kembali memanggil Ken dengan sebutan Daddy. Seketika Ken mencengkram lengan Zoya, hingga kedua wajah itu beradu. Wajah marah itu terlihat sangat menyeramkan, dan hari ini Zoya baru pernah melihatnya. Lalu siapa ayah dari bayi itu, Zoya? Teriak Ken. Suara bariton itu memenuhi ruang di sekitar mereka. Lengan Zoya yang dicengkeram kuat oleh Ken memang sakit, tetapi hatinya jauh lebih sakit, dengan ketidakpercayaan Ken padanya. Sumpah, Dad. Aku hanya melakukannya denganmu. Sumpah. Namun, Ken yang sudah diselimuti oleh iblis tidak menerima elakan Zoya. Otaknya kembali berputar ke masa lalu, di mana dia ditinggalkan oleh Isana. Sebuah kesakitan yang perlahan terkikis, justru tumbuh kembali, bahkan menebal.
Dia dikhianati kembali oleh wanita yang dicintainya. Dan hal itu sukses membuat emosi Ken semakin terpancing. Arg! Ken melepaskan cengkramannya pada lengan Zoya dan menjambak rambutnya frustasi. Sementara air matanya meleleh, rasa sesak di dadanya mulai menghimpit membuat dia tak bisa bernafas dengan leluasa. Katakan siapa pria itu. Ku habisi dia sekarang juga karena berani menyentuhmu. Teriak Ken. Tubuh Zoya semakin bergetar. Dia mencengkram erat ujung kimononya. Takut dengan kemarahan Ken yang semakin jelas di matanya. Dad, percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Hanya denganmu, aku hanya melakukannya denganmu. Bohong. Apa karena menungguku terlalu lama kamu sampai tega mengkhianatiku? Jawab aku, Zoe. Jawab aku dengan benar. Apakah malam itu kamu melakukannya dengan bajingan itu? Cetus Ken. Dia pun masih ingat betul, bahwa saat tidak ada dirinya, Raga pernah datang bersama Nora. Dan pastinya Zoya bertemu dengan pria itu. Benarkah pada saat itu Zoya melakukannya tanpa dia tahu? Hati Zoya makin hancur, tangisnya semakin keras dengan bahu yang naik turun. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Apa dari awal kamu memang tidak pernah menginginkan ini semua? Mata Ken memicing, dia yang biasanya akan merasa bersalah jika sudah membuat Zoya terluka, kini lebih memilih egois. Dia menatap Zoya dengan perasaan kecewanya, kecewa untuk yang kesekian kalinya. Aku melakukan vasektomi selama 2 tahun. Selama itu tidak ada satupun wanita yang mengandung benihku. Kamu pikir, mendengar kamu mengandung aku bisa percaya dengan begitu mudahnya? Tanya Ken dengan suaranya yang memelan, tetapi begitu terasa menusuk. Zoya tercengang mendengarnya. Jadi selama ini, Ken memasang alat kontrasepsi. Tapi, semua ini bisa saja terjadi kan? Dia tidak mengkhianati Ken, sama sekali tidak. Tapi bisa saja ada yang salah kan? Ken menggeleng dengan lelehan air mata. Tidak mungkin, aku tahu bagaimana diriku. Aku selalu memeriksanya, semuanya tidak ada yang bermasalah. Zoya memejamkan matanya kuat-kuat. Harus bagaimana dia membuat Ken percaya padanya. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun di belakangmu, Dad. Kali ini Ken tak bisa diajak kompromi. Dia segera keluar dari ruangan itu dan mengambil pakaiannya. Melihat itu, Zoya mengekor pada Ken. Dad, percayalah. Aku tidak melakukan apapun. Ken mengambil satu kaos dan celana panjang miliknya. Lalu berbalik ke arah Zoya. Jujur padaku siapa ayah anak itu. Beritahu aku semuanya, baru aku akan mengampunimu. Setelah mengatakan itu, Ken keluar dari kamar tersebut. Entah dia ingin kemana, yang jelas dia ingin menenangkan hatinya.